Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Di sini saya Nelly Fatmawati dengan NPM 2121020078 ingin mempresentasikan materi tentang metodologi hukum Islam dalam mata kuliah filsafat hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadhi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-takhir, dan al-wada'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muhtahabib, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklif, yaitu yang pertama ada ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua, nadib, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, fardu, wajib, tahrim, karhah tanzih, nadib, dan ibahah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qati disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zoni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadhi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabah, atau sebab sebagai syarat yang lain atau masyrut, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Sedangkan hukum wadhi dibagi 3, yaitu yang pertama syarat, sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mahkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-maikah atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyakah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-taqiyat. Kata juda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan tafkir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah
Yang pertama, pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usulin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilal kezaniaannya. 6. Hasil istihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sudah bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.